يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى وعلى كل من اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga mendambakan orang miskin yang penyabar dan orang kaya yang dermawan. Surga mendambakan orang muslim yang ahli sujud dan juga orang muslim yang berhati bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan status yang berbeda-beda. Ada orang yang bahagia, ada orang yang susah. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesenangan, ada kesengsaraan. Itu semua Allah ciptakan sebagai ujian. Karena memang dunia itu adalah tempat ujian. Kalau enggak pengen susah, jangan hidup di dunia, hidup di sorga. Sebagaimana Allah telah gariskan tentang hikmah atau tentang hukum kehidupan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Nanti dibuka dalam Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat sebelumnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Semua. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua itu akan mengalami kepunahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan wa nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'ami ukhra, dengan musibah pada suatu kali dan dengan kebahagiaan pada lain kalinya sebagai cobaan. Wa nakhtabirukum bil masaibi taratan, kami akan uji kalian dengan musibah-musibah di suatu kali. Wa bin ni'ami ukhra, dan kami uji kalian dengan nikmat-nikmat, kesenangan, kebahagiaan pada lain kalinya. Jadi tidak mungkin kita itu hidupnya nikmat terus, sebagaimana tidak mungkin kita hidupnya sengsara terus. Terkadang sengsara. Ingin melihat kalian, menilai kalian, siapa orang yang bersyukur dengan kebahagiaannya, dengan kekayaannya, dengan kesenangannya, dan siapa orang yang ingkar dan tidak bersyukur. Wa may yasbir wa may yaqnat, dan kami uji kalian dengan musibah, kesulitan, kesengsaraan, kemeranaan, kemiskinan. Untuk Allah uji, untuk Allah lihat siapa orang yang bersabar dengan ujian kesusahan
kemiskinan, sakit, dan siapa orang yang berputus asa. Begitu Pak. Nah, dari ayat ini dan dari penjelasan para ulama tentang ayat-ayat dan tafsir pada ayat tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemiskinan, kesedihan, kesusahan, penyakit adalah ujian. Sebagaimana juga kesenangan, kekayaan, kesehatan juga ujian. Tapi kita selama ini memahami orang yang mendapatkan ujian hanyalah orang sakit, hanyalah orang miskin. Orang kaya bukan ujian. Jadi kalau ada seorang jadi presiden, itu ujian. Kalau ada orang jadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu ujian. RW, RT itu ujian. Sebagaimana orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang merana juga ujian. Karenanya surga mendambakan orang miskin yang penyabar. Nah, kalau kita diuji dengan kemiskinan, maka bagaimana sikap kita? Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Hadis Nabi. Hadisnya kita sering mendengar. Sungguh mempesona hidupnya orang beriman. Jadi orang beriman ketika miskin, ketika kaya atau miskin, semuanya baik. Tidak ada yang nggak baik orang beriman tuh Pak. Sungguh mempesona urusannya orang beriman. Urusan orang beriman adalah terbaik untuknya jika dia ditimpa oleh Allah dengan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, syakar, berubah menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Dia kaya tapi dia ahli ibadah. Dia kaya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Jika dia ditimpa oleh Allah dengan kemalangan, dengan penyakit, dengan kesedihan, dengan kemiskinan, sabar, menjadi hambanya yang senantiasa sabar. Miskin tapi tetap puasa dia jalankan. Miskin sholat tetap ia jalankan. Miskin tetap ia tak mau makan barang haram. Miskin tetap dia tak mau nerima serangan fajar. Kira-kira gimana Pak? Orang miskin sekarang menerima serangan fajar nggak Pak? Serangan duha, serangan fajar, serangan sembako, serangan apalagi Pak? Duit. Kalau ada orang miskin menerima serangan fajar, berarti orang miskin yang tidak sabar. Tapi manakala ada orang miskin mau dikasih duit 500.000, tetap kalau saya sudah punya pilihan saya yang terbaik, tak mungkin iman saya, tak mungkin pilihan saya dapat diselewengkan, dapat disimpangkan sekalipun Bapak memberikan saya 300.000. Kira-kira ada kayak begini orang miskin Pak? Ada Bu? Sedikit. Kenapa? Sebab tadi kemarin saya nggak mau serangan fajar, maka saya nggak dapat suara. Nggak apa-apa. Saya didatengin sama RT sama RW. Pak mau serangan fajar nggak? Berapa? 2 miliar. Saya nyerah, saya bilang. Teman-teman yang lain serangan fajar 2 miliar. Saya tidak punya duit. Pun kalau saya punya duit, belum tentu saya mau melakukan hal itu. Kenapa? Hati saya tidak rela. Kenapa? Rasulullah melarang orang itu jual beli suara. Rasulullah melarang orang itu memilih pemimpin atas dasar iming-iming harta. Dan itu ada dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Kata baginda Rasul, orang yang tidak akan dilihat pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, 3 orang yang tidak akan dilihat pada hari kiamat. Allah tak akan bercakap-cakap dengannya dan baginya azab yang pedih. Yang pertama diantaranya, seseorang yang memilih pemimpin karena iming-iming harta. Jika dikasih dia pilih, kalau nggak dikasih harta, nggak dikasih duit, dia tak pilih. Orang ini, kata Rasulullah, hari kiamat tak akan dipandang oleh Allah, tak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, dan dia akan mendapat azab yang pedih. Lebih baik saya nggak usah jadi pejabat apa-apa kalau saya harus serangan fajar. Itu orang beriman Pak. Tapi kalau pejabatnya bukan orang beriman, lain.
10 miliar dia beli, dia tipu warga, dia beli ke KPU Pak. Tapi saya tidak mau. Lebih baik saya nggak usah menjadi pejabat, tapi saya tetap iman saya teguh, akidah saya teguh. Kenapa? Apalah arti harta 2 miliar, 5 miliar, tapi nanti di hari kiamat hidup saya susah, diperkarakan oleh Allah. Lebih baik saya hidup biasa-biasa saja. Kira-kira begini banyak ustaz kayak begini Pak? Ustaz begini banyak Pak? Ustaz itu meleleh dikasih 15 miliar Pak. Jadi jurkam dia. Tahun depan beda lagi dia, jadi jurkam yang lain dikasih 20 miliar. Bagi saya tidak ada. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Itulah cara orang kaya pengen masuk surga, tolong rakyat lemah. Cara pejabat pengen masuk surga, Anda menjadi pejabat yang amanah, Anda menjadi pejabat yang akuntabilitas, tidak khianat, tidak jual suara, tidak beli suara dengan nebar-nebar harta, dengan serangan fajar. Kenapa? Itu semua dilarang dalam agama. Pak Ustadz boleh katanya darurat. Iya, tapi hati saya tidak nerima. Sebab kata Rasulullah, "Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan apa yang membuat hatimu mengganjal. Kalau sudah mengganjal, tinggalkan. Ila ma yuribuka, kerjakan apa yang membuat hatimu tentram. Hatimu tentram enggak ketika melakukan? Takut enggak nanti kena delik oleh KPU? Takut Pak Ustadz. Kenapa? Dilarang kita. Iya, itu kan memang enggak boleh. Jadi simpel Pak. Menilai suatu kebenaran, kebaikan itu simpel. Hati Anda tenang enggak kata Rasulullah? Kalau hati Anda tenang, nyaman, tidur enak, istri enak, anak enak, lakukan. Itulah yang namanya kebaikan. Tapi ketika Anda melakukan, hati Anda takut, was-was, takut kena delik, dipanggil KPU, dipanggil polisi, dipanggil Bawaslu, berarti itu bukan kebaikan. Berarti itu keburukan. Keburukan adalah kata Rasulullah yang mengganjal hati Anda dan membuat Anda tidak tenang, tidak nyaman. Itulah yang dinamakan keburukan. Wal itsmu ma haka fi sadrika. Dosa itu adalah yang bolak-balik dalam hatimu, mengganjal. Wa karita an yattali alaihin nas, dan engkau tak suka kalau ada orang lain, KPU, Bawaslu tahu kalau engkau melakukan serangan fajar. Berarti itulah keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa melatih kita orang-orang beriman yang amanah, orang-orang beriman yang jujur, orang-orang beriman yang tidak melakukan, mencari kedudukan, jabatan, harta dengan cara-cara khianat, dengan cara-cara menipu, dengan cara-cara korupsi. Itu namanya korupsi Pak, sogok, menjogok. Dalam Islam, memilih pemimpin yang amanah adalah kewajiban seorang rakyat. Dia tidak boleh menerima apa ini Pak? Bayaran. Karena memang itulah dalam ajaran Islam dilarang kita memilih mengangkat seorang pemimpin karena iming-iming harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya sudah 20 menit ini. Tadi 15 menit. Surga mendambakan orang beriman yang miskin, yang penyabar. Jadi kalau Anda diuji dengan Allah, dengan kesusahan, sabar. Jangan pakai cara-cara yang diharamkan. Baginda Rasul bersabda, minta saya waktu 5 menit lagi, boleh Pak? Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastaw'iba ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Baginda Rasul bersabda, wahyu malaikat Jibril telah ditiupkan dalam jiwa ragaku, di antaranya bahwa seorang jiwa tidak akan pernah mati sampai ajalnya minta disempurnakan dan rezekinya minta dipenuhi. Kalau bapak kita, ibu kita udah sakit-sakitan belum juga meninggal, berarti ajalnya masih ada dan rezekinya masih lancar. Tapi kalau rezekinya sudah mampet, maka oleh Allah dia dibikin meninggal. Coba.
Fattaqullah, pesannya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, cantik-cantiklah Anda dalam mengais rezeki, mencari kedudukan, mencari jabatan. Pandai-pandai Anda, cantik-cantik, jangan pakai cara-cara kotor. Wala yahmilanna hadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatin. Dan janganlah lambatnya rezeki, lambatnya kaya, lambatnya karir menyebabkan menghantarkan Anda mencarinya dengan cara-cara haram. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Rezeki yang ada di sisi Allah, apa itu rezeki yang ada di sisi Allah? Yaitu rezeki nikmat iman dan Islam. Itulah rezeki yang paling hebat. Adapun kedudukan, jabatan, harta, rezeki paling kecil. Syekh Sa'di mengatakan rezeki ada dua, rezeki umum, rezeki kecil. Yaitu apa? Rezeki badan sehat, jasmani, kaya, jabatan, kedudukan, itu rezeki umum. Dan itu semua akan diberikan kepada sembarang orang. Orang yang ibadah, yang enggak ibadah, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih kekayaan, dikasih anak, dikasih istri. Yang kedua, kata Syekh Sa'di, ada rezeki yang khusus dibagi kepada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, para orang-orang beriman sejati. Apa itu? Nikmat iman dan Islam, yaitu tiga. Mencakup tiga hal. Apa yang pertama? Iman yang teguh. Berarti kalau ada orang yang menerima serangan fajar, imannya lemah. Bisa digoyangkan hanya duit 100.000. Berarti orang ini tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam. Orang yang dikasih nikmat iman dan Islam, yang akan menghantarkannya menjadi ahli surga, syaratnya tiga, kata Syekh Sa'di. Dan itulah puncak kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat, yang dinamakan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama, imannya teguh. Jadi kalau bapak ibu imannya teguh, saya tidak mau nerima suap-suap, tidak mau nerima serangan fajar, serangan sembako. Kalau saya sudah punya pilihan, tidak dikasih duit pun akan saya pilih. Kenapa? Dialah orang yang terbaik. Saya sholat, dialah orang terbaik, pemimpin yang terbaik. Inilah orang yang imannya kuat, dan inilah orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Yang kedua, orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam adalah ilmunya bermanfaat. Berapa banyak orang, kiai, ulama, bahkan profesor, doktor, ilmunya banyak, tapi amalannya nol. Makan uang haram, makan uang syubhat, berarti ilmunya tak bermanfaat. Berapa banyak orang biasa-biasa saja, tidak usah profesor, tidak usah doktor, tidak usah kiai, tapi dia takut. Uang-uang yang kecil pun dia takut. Uang 100.000 kalau bukan haknya dia takut. Harta subhat dia takut. Inilah sesungguhnya orang yang ilmunya bermanfaat, dan inilah pemilik iman dan pemilik nikmat iman dan Islam. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, rezeki yang halal. Orang beriman sejati, orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam adalah rezekinya halal oleh Allah. Enggak akan dikasih dengan cara-cara nyari-nyari dengan subhat, nipu orang, korupsi, dengan cara-cara jual beli jabatan, jual beli suara. Enggak akan. Tapi kalau ada orang yang masih jual beli suara buat dapat kedudukan, nipu orang, nipu rakyat, inilah yang kata Rasulullah, puasanya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali sekedar menahan lapar dan dahaga. Itulah kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyaminal juwal atas. Berapa banyak orang berpuasa, puasanya tak berpahala di sisi Allah. Kenapa? Puasa tapi dia khianat, puasa tapi dia curang, puasa tapi angka-angka rakyat di otak-atik. Orang kayak gini Pak, tidak diterima puasanya. Kenapa? Sebab dia pejabat orang kaya yang tak bersyukur. Cara pejabat yang bersyukur, amanah. Cara pejabat yang syukur, amanah dan bantu rakyat kecil. Itulah cara bersyukurnya orang kaya dan pejabat. Cara bersyukurnya orang miskin, bersabar. Puasa melatih itu semua Pak. Puasa melatih kita, orang miskin tetap sabar, orang kaya tetap dermawan dan makan cari dengan harta yang halal, dengan cara-cara yang diridhoi oleh agama. Suap, sogok, beli suara mendekatkan kita kepada hal-hal yang syubhat dan mendekatkan kepada hal-hal yang haram. Kata Rasulullah, tinggalkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Kenapa? Itu akan membuat hati Anda tentram. Anda tidur nyenyak, istri Anda nyenyak, anak Anda nyenyak. Itulah
nikmat iman dan Islam, membawa ketenangan, membawa kenyamanan. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa laqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.